Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ada satu leasing yang sudah dicabut izinnya oleh OJK di tahun ini. Ya, persisnya di bulan Juli kemarin. Gitu. Jadi ada satu leasing yang sudah dicabut izinnya oleh OJK. Siapa yang punya hutang di leasing ini? Wajib nonton video ini sampai habis agar mengetahui nama leasing tersebut. Oke, dan juga saya mempunyai data ada 19 pinjol yang hampir gugur juga, hampir dicabut juga izinnya oleh OJK. Ya, video ini melanjutkan video yang saya upload kemarin tentang adanya 26 pinjol yang belum bisa setor pemenuhan modal ke OJK. Oke, nah di video ini saya punya data 19 pinjol yang sedang goyah, namun OJK bilang ada 26, ya seperti video ini. 26 fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan dimaksud sampai dengan saat ini. OJK telah meminta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada fintech P2P lending yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan dilakukan monitoring secara berkelanjutan. Sebagian diantaranya juga masih dalam proses persetujuan perubahan permodalan dalam rangka pemenuhan ekuitas minimum 2,5 miliar. Berarti sisanya 7 lagi ya, 7 pinjol yang belum kita semua ketahui nama-namanya ya. Bisa saja Aku Laku, Isi Cash, Kredit Pintar ya, yang gede-gede itu. Semoga saja, oke. Nah, sekarang langsung saja akan saya sebutkan 19 pinjol yang sedang goyah dan satu leasing yang sudah dicabut izinnya oleh OJK itu. Oke, nah di sini ya di Instagram saya menemukan berita ini di Instagram melalui CNBC Indonesia. Makin susah tagih pinjaman, ini data kredit macet 19 pinjol. Oke, kita baca dulu. Terdapat 19 pinjol yang dipantau Otoritas Jasa Keuangan. Seluruh perusahaan itu memiliki TWP 90 lebih dari 5% gitu ya. TWP 90 merupakan tingkat wan prestasi atau tingkat gagal bayar ya, atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang ada pada perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Oke. Berikut 19 perusahaan pinjol yang memiliki TWP lebih dari 5% berdasarkan temuan CNBC Indonesia pada Maret 2023 lalu. Oke, yang pertama adalah Fintech ya, yang kedua Tanifan, yang ketiga Trust IQ, yang keempat iGrow, yang kelima Samir. Nah, siapa yang punya hutang di Samir? Oke. Nomor 6 Findaya, nomor 7 Modalku, 8 Jembatan Emas, 9 Finmas, 10 Modal Nasional. Nah, siapa yang punya hutang di Monas ya? Yang 11 Koin P2P, yang ke-12 Indodana, oke. 13 Cash Cepat, 14 Pinjam Duit, oke. 15 Dana Pala, 16 Pinjaman Go, 17 Pinjam Modal, 18 360 Kredit, dan 19 Cairin gitu ya. Nah, ini adalah 19 pinjol yang tingkat galbainya itu sangat luar biasa sekali. Oke. Sedangkan OJK bilang ada 26 pinjol gitu ya. Jadi masih ada 7 lagi ya, 7 lagi pinjol yang belum ketahuan. Jadi kemungkinan ya 19 pinjol ini di 4 Oktober itu ada yang gugur gitu ya, entah fintech, entah Indodana, entah cash cepat, entah pinjam duit, ya entah pinjaman go, entah 360 kredit gitu ya, entah itu cairin gitu kan. Nanti ada yang kemungkinan itu akan hilang dari daftar 102 pinjaman online OJK gitu. Oke. Nah, sekarang kita bahas satu finance atau leasing yang sudah dicabut izinnya oleh OJK. Nah, apa itu? Adalah Best Finance ya. Nah, Anda tahu ya Best Finance? Apakah Anda tahu Best Finance? Nih seperti ini ya. Best Finance ini kebanyakan itu produknya jaminan BPKB gitu ya, BPKB motor kebanyakan Best Finance gitu. Ini di kota saya juga ada nih Best Finance nih ya. Gitu. Ini sudah dicabut izinnya oleh OJK ya. Best Finance ini, siapa yang punya hutang di Best Finance? Ya, silakan coba cari kantornya ya. Anda hari ini atau besok gitu ya, pasti sudah tutup kantornya itu ya, atau masih buka karena masih beres-beres gitu ya. Nah, kenapa sih Best Finance ini dicabut? Jadi, pencabutan izin usaha PT Best Finance sebagai perusahaan pembiayaan dikarenakan sampai dengan batas akhir status pengawasan khusus, PT Bentara Sinergis Multifinance masih berada dalam status pengawasan khusus saja.
Ya, itu bisa jadi karena yang galbainya banyak atau belum setor modal. OJK pun menetapkan Bentara Sinergis Multifinance atau BES Finance itu sebagai perusahaan pembiayaan yang tidak dapat disehatkan. Ya. Lanjut, kata OJK, kami menghimbau kepada seluruh debitur PT Bentara Sinergis Multifinance yang telah melakukan pelunasan pinjaman untuk menyampaikan permohonan pengkinian data debitur kepada OJK dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan. Gitu. Ya, nah bagi yang masih BPKB-nya masih di BES Finance, gimana itu ya? Nah, silakan Anda datang saja ke kantornya. Kalau kantornya sudah tutup, Anda silakan ke OJK gitu ya, minta arahan bagaimana agar Anda bisa mengambil BPKB Anda itu. Oke? Jadi intinya dunia finance ini sedang tidak baik-baik saja ya. Dunia finance sedang tidak baik-baik saja. Karena ya tadi itu ada satu perusahaan leasing yang tidak bisa diselamatkan ya. Banyak pinjol-pinjol yang tidak bisa setor modal atau tingkat galbainya tinggi. Jadi bagi Anda yang masih rawat-rawat pinjolnya dan sudah tidak mampu lagi, segera galbaikan saja. Ya, daripada Anda itu merusak diri Anda. Jangan pernah pinjam sana pinjam sini lagi hanya untuk bayar pinjol. Gitu ya. Nah, di sini ada status yang sangat keren sekali dari Mbak Sally Agustin ya. Saya yakin kalau Anda masih merawat yang namanya pinjol, di kemudian hari pasti hancur gitu ya. Jadi sebelum Anda hancur, cegah dengan galbaikan sekarang. Stop bayar pinjol, sayangi keluarga harta Anda, ingat saja dan jangan menyesal di kemudian hari ya. Salam galbayer sejati 2019 Merdeka Indonesia. Oh, jadi Mbak Sally ini galbay dari 2019 sama seperti saya. Memang benar, ya siapapun yang minjol itu pasti ujungnya akan galbay. Dan galbay itu sangat menyakitkan ya bagi orang yang tidak melihat YouTube channel Raja Galbay atau YouTuber-YouTuber lainnya. Gitu ya, mereka tidak tahu, mereka harus menghadapi galbay itu sendirian. Gitu ya. Bahkan orang yang sebelum galbay sudah menonton channel Raja Galbay dan YouTuber lainnya, itu masih ada perasaan takut. Gitu, tapi mereka percaya ya, mereka tidak sendirian karena saya di sini sering sekali ya, ini pengalaman galbay ini, pengalaman galbay ini. Nah, gitu. Jadi Anda tidak sendirian. Galbay Shopee, galbay Aku Laku, galbay Isi Cash gitu. Anda tidak sendirian. Gitu ya. Jadi banyak sekali yang sudah terselamatkan. Ya, jangan sampai Anda mengakhiri hidup atau mengakhiri hidup orang lain seperti kasus yang terjadi baru-baru ini gitu. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sedikit info untuk Anda, Raja Galbay tidak pernah membuka jasa apapun ya, mau itu jasa joki pinjol, jasa gestun, jasa data fact ya. Raja Galbay tidak pernah membuka itu. Jangan pernah sekali-kali Anda itu percaya dengan orang yang menawarkan bantuan dan mengatasnamakan Raja Galbay. Ya, nah ini buktinya banyak sekali nama-nama Raja Galbay. Ya, tapi yang asli itu ini. Ya, Raja Galbay yang ada 44.000 anggota dan akan berkurang. Ya, bukan bertambah ya, berkurang. Yang hebatnya itu di situ kalau Raja Galbay. Kenapa berkurang? Karena banyak yang di-kick. Akan banyak yang di-kick ya dari grup Facebook Raja Galbay yang macam-macam, yang promosi judi, promosi pinjol, promosi jasa, gestun, penipuan dan lain-lain ya. Itu akan di-kick ya, bukan malah bertambah. Oke? Dan juga Raja Galbay tidak pernah ada yang namanya Facebook pribadi. Ya, saya itu tidak punya Facebook pribadi ya, atau Raja Galbay meminta pertemanan, itu tidak pernah ada ya. Raja Galbay hanya ada grupnya saja ya. Yang pertama adalah channel Raja Galbay, yang kedua Facebook Raja Galbay, yang ketiga adalah channel Telegram Raja Galbay juga ya. WA pun tidak ada, WA sudah dihapus ya. Jadi sekali lagi jangan pernah percaya sama yang seperti ini ya, ini penipuan. Ya, ini bukan saya, ini juga sama, ini apalagi gitu kan, ini official Raja Galbay, sampai ada officialnya gitu ya, ini bukan saya. Oke, Raja dan Ratu Galbay, apalagi ini gitu kan, grup pinjaman online ilegal Raja Galbay gitu kan. Kenapa ya banyak sekali ya yang pakai nama-nama Raja Galbay ya.
Pokoknya seperti itu. Jangan pernah ada lagi yang ketipu, karena banyak yang komplain melalui DM ya, admin saya ini ya, admin saya menyampaikan kepada saya bahwa dia itu telah menerima komplainan bahwa dia itu tertipu gitu ya. Jadi ketipunya di akun mana, komplainnya di akun yang asli gitu ya. Lucunya tuh gitu, seperti itu. Nah, oke. Jadi jangan pernah percaya lagi dengan tawaran-tawaran dari Raja Galbay, karena Raja Galbay tidak pernah menawari Anda. Oke?